Halo, kembali lagi bersama saya. Nah, di sini saya akan mengucapkan salam terlebih dahulu. Eh, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai hipotesis yang biasa kita temukan pada saat kita melakukan penelitian. Nah, jadi itu pun sesuai dengan jenis penelitian kita. Nah, sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Kadek Dia Aresita Saraswati. Saya merupakan mahasiswa S2 Pendidikan IPA Pasca Sarjana Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, jadi kali ini saya akan membahas mengenai hipotesis. Nah, apa itu hipotesis? Pasti kalian para mahasiswa sudah pernah mendengar hipotesis itu. Nah, jadi hipotesis itu adalah dugaan sementara atau pernyataan yang masih harus dibuktikan kebenarannya melalui data atau penelitian. Nah, hipotesis dibuat berdasarkan teori, pengalaman, atau pengamatan awal, lalu diuji menggunakan metode ilmiah untuk menentukan apakah dugaan tersebut benar atau salah. Nah, jadi hipotesis itu dibagi beberapa jenis, yaitu berdasarkan isi dibagi menjadi deskriptif, komparatif, dan asosiatif. Dalam statistik dibagi menjadi dua, yaitu hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Nah, berdasarkan arah uji, itu dibagi dua, yaitu satu arah dan dua arah. Nah, di sini saya menjelaskan mengenai hipotesis deskriptif. Nah, hipotesis deskriptif itu merupakan dugaan terhadap nilai suatu variabel mandiri atau independence variable. Nah, tanpa membandingkan atau menghubungkan dengan variabel lain. Contohnya itu adalah eh, mengukur rata-rata tinggi badan siswa kelas 7 misalnya, yaitu sebesar 158 cm. Nah, selanjutnya yaitu hipotesis komparatif. Nah, hipotesis komparatif ini adalah dugaan yang menyatakan adanya perbedaan antara dua kelompok atau lebih. Nah, contohnya bisa diambil yaitu terdapat perbedaan hasil belajar antara siswa yang menggunakan metode diskusi dan siswa yang menggunakan metode ceramah. Selanjutnya yaitu eh, hipotesis asosiatif atau hubungan. Nah, jadi ini digunakan untuk menentukan dugaan yang menyatakan adanya hubungan antara dua variabel atau lebih. Nah, contohnya itu adalah ada hubungan positif antara motivasi belajar dengan prestasi siswa di kelas 7 misalnya. Nah, kemudian jika berdasarkan bentuk statistiknya, itu juga dibagi dua, yaitu hipotesis nol. Nah, di mana hipotesis nol ini menyatakan tidak ada perbedaan atau tidak ada hubungan antar variabel. Nah, contohnya itu adalah tidak terdapat perbedaan signifikan antara hasil belajar siswa laki-laki dan siswa perempuan. Nah, selanjutnya yaitu hipotesis alternatif. H1 atau HA. Nah, ini menyatakan ada perbedaan atau ada hubungan antar variabel. Contohnya yaitu terdapat perbedaan signifikan antara hasil belajar siswa laki-laki dan siswa perempuan. Nah, itulah perbedaan antara hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Di mana hipotesis nol itu menyatakan bahwa tidak ada hubungan atau tidak ada perbedaan. Nah, sedangkan hipotesis alternatif itu menyatakan adanya perbedaan atau ada hubungan antar variabel. Nah, selanjutnya yaitu berdasarkan arah uji. Yang pertama yaitu hipotesis satu arah atau direksional hipotesis. Nah, ini menyebutkan arah hubungan atau perbedaan apakah positif atau negatif atau lebih tinggi dan lebih rendah. Kemudian ada pun contoh dari hipotesis satu arah itu adalah semakin tinggi motivasi belajar, semakin tinggi pula prestasi belajar siswa.
Nah, selanjutnya yaitu hipotesis dua arah atau non-directional hypothesis. Nah, di sini hanya menyebutkan adanya hubungan atau perbedaan tanpa menentukan arah. Contohnya, ada hubungan antara gaya belajar dengan hasil belajar siswa. Nah, itulah merupakan jenis-jenis hipotesis. Selanjutnya yaitu perbedaan hipotesis penelitian dan hipotesis statistik. Nah, di sini saya sudah memberikan dalam contoh atau dalam bentuk tabel. Nah, di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan perbedaan hipotesis penelitian dan hipotesis statistik. Nah, hipotesis penelitian itu adalah dugaan sementara yang dirumuskan peneliti berdasarkan teori, kajian pustaka, atau hasil observasi. Sedangkan sifatnya itu bersifat konseptual, berhubungan dengan substansi masalah penelitian. Nah, adapun fungsi dari hipotesis penelitian yaitu memberikan arah penelitian, menjelaskan hubungan atau perbedaan antar variabel yang diteliti, dan sebagiannya. Nah, selanjutnya yaitu dalam bahasannya menggunakan bahasa naratif atau pernyataan umum bukan simbol matematis. Jadi dia itu memberikan deskripsi. Nah, adapun contohnya seperti terdapat perbedaan hasil belajar antara siswa yang diajar dengan metode diskusi dan siswa yang diajarkan dengan metode ceramah. Selanjutnya yaitu hipotesis statistik. Nah, adapun pemahaman dari hipotesis statistik itu adalah terjemahan dari hipotesis penelitian ke dalam bentuk rumus statistik yang dapat diuji secara kuantitatif. Jadi ini menggunakan angka. Nah, sifatnya itu bersifat operasional, dinyatakan dengan simbol matematis atau statistik. Nah, adapun fungsi dari hipotesis statistik itu sendiri adalah menjadi dasar dalam melakukan uji statistik atau uji T, uji ANOVA, chi-square, dan lain-lain untuk membuktikan hipotesis penelitian. Adapun bahasanya yang digunakan yaitu menggunakan notasi simbol H0 atau H1. Hipotesis nol atau hipotesis alternatif. Nah, adapun contohnya yaitu hipotesis nol, yaitu tidak ada perbedaan rata-rata hasil belajar antara kelompok diskusi dan ceramah, di mana di sini ditulis dalam bentuk simbol statistik. Nah, begitu pula di contoh kedua, yaitu ada perbedaan rata-rata hasil belajar antara kelompok diskusi dan ceramah juga dituliskan dalam bentuk simbol atau matematis statistik. Nah, jadi itu adalah perbedaan hipotesis penelitian dan hipotesis statistik. Nah, adapun faktor yang menentukan dalam memilih jenis uji statistik dalam pengujian hipotesis penelitian. Adapun faktornya yaitu jenis data, jumlah sampel, hubungan sampel, distribusi data, tujuan analisis, dan ukuran sampel. Untuk jenis data itu adapun pilihan atau pertimbangan yang dapat digunakan nominal, ordinal, internal, atau rasio. Nah, contoh uji statistik yang bisa digunakan yaitu chi-square, t-test, dan ANOVA. Pada jumlah sampel, bisa mengambil satu sampel, dua sampel, atau lebih dari dua sampel. Nah, ini bisa menggunakan uji one sample T, independent T, atau ANOVA. Nah, kemudian pada hubungan sampel, nah ini bisa dipilih antara independen atau berpasangan. Nah, ini bisa menggunakan uji statistik independen T versus period T. Pada distribusi data, kalian bisa memilih apabila data itu normal atau tidak normal, itu bisa menggunakan uji statistik parametrik, yaitu uji T, uji F, dan uji ANOVA. Nah, untuk non-parametrik atau non-parametrik. Nah, kemudian tujuan analisis. Nah,
Tujuan dari analisis adalah untuk menguji perbedaan atau uji hubungan antar data atau antar sampel. Jadi bisa menggunakan t-test, ANOVA atau korelasi dan regresi. Nah, yang terakhir yaitu ukuran sampel. Nah, ukuran yang diambil itu bisa ukuran kecil atau besar. Nah, untuk uji statistiknya bisa menggunakan non parametrik atau parametrik lebih kuat. Nah, jadi itulah faktor yang menentukan dalam memilih jenis uji statistik dalam pengujian hipotesis penelitian. Nah, itu dilihat dari 6 faktor yang saya sampaikan tadi. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan mengenai hipotesis. Apabila ada kesalahan kata, penyebutan nama, ataupun penyampaian yang tidak tepat, saya mohon maaf. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih dan Prama Santi. Om Santi 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 Om.